kita akan melewati 3 tahap nih Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekarang berada di tahap 1. Nah, apa yang dilakukan di tahap 1? Pengisian CV ya Bapak Ibu, kemudian ada unggah dokumennya. Untuk tahun ini berbeda di tahun CGP Angkatan 4 karena ada dokumen satu lagi tambahan yaitu SK mengajar. Nah, kemudian setelah selesai dengan CV-nya, silahkan mengisi esai. Nah, esai ini yang agak cenut-cenut, tapi insya Allah bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu terkirim nanti datanya, Bapak Ibu akan mendapatkan jadwal untuk tes bakat skolastik. Menunggu dulu sebulan nih Bapak Ibu untuk verifikasi data dan kemudian terbit SK-nya kita di tahap 1. Setelah terbit SK, kita akan masuk ke tahap 2. Tahap 2 ini Bapak Ibu akan melakukan simulasi mengajar. Ibu, itu slide-nya nggak bergerak. Slide-nya nggak bergerak, Ibu. Mohon maaf. Nah, ini yang saya khawatirkan. Di tempat saya slide-nya bergerak. Mohon izin ya Ibu ya, sebentar ya. Oke, atau Bu Ayu boleh kirim ke saya biar saya bantu. Boleh Ibu. Boleh. Mohon maaf mengganggu sebentar. Mungkin bisa di-share juga di materinya di chat. Boleh, boleh. Ya, terima kasih. Sama-sama Bapak. Oke deh. Oke, saya sudah share ke Ibu Dewi. Mohon bantuannya Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Kemudian saya share di chat ya Bapak Ibu. Dikirim kemana ya Bu Ayu? Belum masuk. Di WA Ibu. Belum ada ya. Di WA belum ada masuk. Kenapa Dila mau apa sayang? Oh iya, ini udah ada kok di sini belum. Sudah. Tunggu sebentar, sudah. Kok di sini belum tuh Bu? Saya share di chat ya Bapak Ibu. Bisa ya Ibu ya? Bentar. Oke. Oke, sambil menunggu ya Bapak Ibu. Sambil menunggu dilanjut aja dulu. Sambil menunggu. Oke, baik, ini udah baru masuk. Bapak Ibu, jadi tahapan kita itu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Tadi yang pertama CV dan esai, kemudian tes bakat skolastik. Tahapan yang kedua setelah SK keluar, kita akan simulasi mengajar nih Bapak Ibu. Simulasi mengajarnya 10 menit aja, itu akan diakses secara langsung oleh 2 orang tim penilai. Dan setelah selesai dari simulasi mengajar, kita lanjut ke wawancara nih Bapak Ibu. Wawancaranya berapa lama? 1 jam aja. 1 jam ini nanti dijadwalkan. Ya, bisa jadi pagi, siang, sore, ataupun malam. Mohon maaf Ibu Nina, kita akan apa udah nampak ini ya? Bu Ayu udah nampak share screen saya belum? Sudah Ibu, sudah. Sudah, oke. Sudah Bu, sudah Bu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, nah siap. Selanjutnya, setelah keluar SK di tahap 2, kita akan masuk ke tahap 3 nih Bapak Ibu. Di tahap 3 ini, kita hanya mengisi fakta integritas disertai dengan materai. Nah, fakta integritas ini yang kemudian agak riskan. Karena apa? Kita harus memastikan benar bahwa selama 6 bulan ke depan, kita secara konsisten dan juga teguh terhadap komitmen kita untuk mengikuti pendidikannya, Bapak Ibu. Di atas materai 10.000, kemudian tanda tangan. Selanjutnya kita tinggal menunggu untuk semacam schedule untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Cukup tahap 3 saja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin berbagi sedikit tips dan trik untuk Bapak Ibu. Baik Ibu Dewi. Oke, tips yang pertama Bapak Ibu, unggah surat dukungan kepala sekolah itu harus disertai dengan kop surat, kemudian tanda tangan dan cap basah. Jangan yang fotokopi ya Bapak Ibu, diunggah dalam bentuk PDF maupun JPG. Kemudian yang kedua,
unggah surat rekomendasi teman. Ini sebenarnya opsional, namun lebih baik saran saya ini dipenuhi. Kenapa? Minimal kita sudah memiliki modal beberapa orang teman yang akan mendukung kita secara penuh nantinya ketika kita akan melakukan aksi nyata, Bapak Ibu. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak itu setelah belajar kita akan melakukan aksi nyata. Itu adalah bukti bahwa kita sudah memahami dan kita harus bergerak dan menggerakkan orang lain juga. Selanjutnya untuk yang angkatan 7 ada mengupload SK mengajar 2 tahun terakhir dalam bentuk PDF. Nah, nggak usah banyak-banyak, 2 tahun terakhir aja. Saya dapat informasi terakhir 2 tahun terakhir seperti itu. Selanjutnya Ibu Dewi adalah tips untuk esai nih Bapak Ibu. Saran saya don't copy paste ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Untuk saat ini tuh copy paste itu bisa kita deteksi tingkat plagiarismenya itu secara online dan itu bahaya. It's danger Bapak Ibu. Jadi don't copy paste dari Google ataupun teman sejawat ya, rekan sejawat di sekolah gitu. Saran saya tidak. Kerjakan saja esai itu dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Jangan ditambah dan nggak perlu dikurangi Bapak Ibu. Karena esai itu nantinya akan menjadi bahan ketika kurang lebih pada saat kita wawancara Bapak Ibu. Nah, jadi data di esai itu harus sesuai dengan fakta. Biasanya kalau sesuatu yang disampaikan dengan fakta tuh kita bakal ingat gitu ya. Jadi pas ketika wawancara secara verbal kita bakal ngalir aja gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu guru hebat, saya akan berbagi mengenai sedikit cara belajar di pendidikan guru penggerak. Most of our lesson itu belajarnya adalah secara mandiri Bapak Ibu. Jadi 70% pembelajaran kita lakukan secara mandiri. Jadi daya juang kita, daya lenting kita tuh harus tinggi banget ya, harus bisa disiplin dan komitmen terhadap pembelajaran gitu. 70% loh kita belajar sendiri Bapak Ibu. Selanjutnya dalam 1 bulan sekali kita akan dipertemukan dalam satu kota itu melalui lokakarya. Nah di situ kita akan ada pengayaan lagi dan pengembangan bersama pengajar praktik. Nah seperti itu. Lalu setiap modul itu kita akan ada konferensi bersama dengan fasilitator, bersama dengan instruktur untuk pengayaan lagi materi yang sudah kita belajar secara mandiri tadi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita punya sahabat, best friend ya Bapak Ibu ya, pengajar praktik yang luar biasa. Beliau akan datang ke sekolah kita, mendampingi kita. Beliau akan sharing kepada kita, meningkatkan motivasi kita, dan menjaga kita tuh agar tetap stay dalam koridornya pendidikan guru penggerak gitu. Luar biasa pengajar praktik ini, saya salut untuk beliau ini. Selanjutnya Bapak Ibu adalah motivasi yang selanjutnya. Baik Ibu Dewi. Oke. Nah, kita memiliki beberapa peran Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak maupun nantinya guru penggerak. Yaitu pertama, kita mampu menggerakkan komunitas belajar. Komunitas belajar ini bisa di sekolah, bisa dalam lingkungan beberapa sekolah seperti itu. Kemudian menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, ini adalah hal luar biasa yang merupakan peran dari guru penggerak itu sendiri. Banyak hal yang kita pelajari, ilmu-ilmu yang tidak kita dapat di dalam bangku sekolah itu dipelajari secara detail di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Selanjutnya kita juga memiliki peran untuk meningkatkan kepemimpinan murid. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya pembelajaran itu berpusat ke guru teman-teman. Semua pembelajaran itu kita sesuaikan dengan minat anak, kita yang mendiferensiasikan proses belajar, konten belajar, bahkan produk belajarnya itu membuat anak-anak harus bisa menjadi pemimpin di dalam kelasnya, bahkan di sekolah, bahkan di luar sekolah Bapak Ibu. Nah, peran yang keempat, kita harus mampu nih Bapak Ibu untuk membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi. Seperti halnya hari ini, saya berkolaborasi dengan Ibu Dewi. Saya hadir di sini bersama teman-teman Bapak Ibu guru hebat dari Jakarta Utara yang luar biasa, yang sudah tergerak hatinya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Selanjutnya Ibu Dewi, saya akan berbagi nih Bapak Ibu guru hebat tentang tantangan gitu.
yang namanya memasuki proses pembelajaran yang baru gitu, kita pasti akan menemukan tantangan. Nah, saya mau sharing sama Bapak Ibu guru hebat tantangan, tapi setiap tantangan pasti selalu akan ada solusinya. Biasanya yang pertama itu adalah terjebak di zona nyaman. Nah, Bapak Ibu guru hebat, somehow karena kita sudah terlalu nyaman di zona kita yang hanya datang ke sekolah, menyiapkan RPP, mengajar, menilai, kemudian pulang lagi ke rumah gitu ya. Kadang kita tuh ada perasaan kayak ya udah sih aku pengen kayak gini aja gitu. Tapi ternyata seorang calon guru penggerak itu harus mampu untuk mendobrak dirinya keluar dari zona nyaman, Bapak Ibu. Bagaimana solusinya gitu ya? Solusinya yang pertama adalah kita memerlukan dukungan kepala sekolah. Teman-teman yang hari ini akan mengikuti pendidikan guru penggerak, saya sarankan dapatkan hati dan dukungan dari kepala sekolah 100%. Kenapa Bapak Ibu? Karena setiap perjalanan kita di pendidikan guru penggerak, kita akan selalu membutuhkan dukungan dari kepala sekolah. Jika kepala sekolah belum mendukung, ayo coba dirayu lagi, Pak ayo dukung saya gitu ya. Nah, di pendidikan guru penggerak juga kita tuh diajarkan tentang ilmu coaching. Ilmu coaching itu kalau di kelas public speaking ya Bapak Ibu ya, ilmu coaching, ilmu komunikasi itu bayarnya tuh akan mahal banget biayanya. Tapi di pendidikan guru penggerak kita dapat free Bapak Ibu, di mana ilmu ini itu sangat berguna sekali untuk diri kita, untuk rekan sejawat kita, anak murid kita khususnya, bahkan sekolah pada umumnya Bapak Ibu. Selanjutnya nih tantangan yang kedua. Nah ini saya banget nih. Akan ada waktunya di mana inconsistent gitu ya, being inconsistent. Saya jadi malu. Bapak Ibu, kadang itu kita banyak tugas sekolah gitu ya. Tapi di pendidikan guru penggerak juga ada tugas juga gitu. Somehow kita ngerasa pending dulu gitu ya. Nah, ternyata pending memending ini itu menyebabkan kita tidak disiplin. Alhasil apa yang terjadi? Tugasnya numpuk seperti itu. Yang jelas ketika masuk untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, kita harus mampu untuk memanage waktu nih Bapak Ibu. Apalagi untuk yang luar biasa nih untuk emak-emak ya. Emak-emak ini sudah mengurusi urusan rumah tangga, urusan di dalam kelas, kemudian kita harus mengikuti pendidikan guru penggerak. Bapak-bapaknya yang luar biasa juga mengurusi rumah tangga juga ya, gitu ya. Kita akan nambah lagi tugasnya, jadi kita harus mulai pandai untuk memanage waktu Bapak Ibu. Jangan sampai ini teledor, karena sekali saja kita miss untuk manajemen waktu, it's gonna be very danger untuk kita ke depannya Bapak Ibu. Disiplin adalah kunci utama Bapak Ibu. Mari lanjut Ibu. Tantangan saya selanjutnya nih Bapak Ibu. Saya khususnya ya, saya berbagi pengalaman saya Bapak Ibu. Adalah sosial dan emosional saya. Jadi gini ya Bapak Ibu ya, somehow sebagai manusia biasa ya Bapak Ibu, saya ingin curhat gitu ya. Kalau kita sudah ada beban sekolah, kita ada beban rumah tangga, kita ada beban dari sini, dari sana, dari situ. Kadang tuh numpuk semua di dalam kepala gitu ya. Alhasil kita korbannya kalau tidak anak guru penggerak, kita dapat ilmu yang luar biasa Bapak Ibu. Kita mendapatkan pembelajaran sosial dan emosional. Jadi di sana kita ditempa untuk bisa mendisiplinkan diri kita, bagaimana caranya diri kita ini memiliki resiliensi yang tinggi Bapak Ibu, daya lenting yang tinggi, bagaimana cara kita mengatur emosi juga dipelajari di pendidikan guru penggerak. Selanjutnya adalah ketika kita merasa berjuang sendiri gitu Bapak Ibu, ternyata di pendidikan guru penggerak ini kita tidak bergerak sendiri Bapak Ibu, kita punya teman-teman, punya rekan sejawat yang luar biasa, sesama CGP juga harus saling sharing ya Bapak Ibu, dan ini baik sekali. Jadi Bapak Ibu semangatnya tuh bisa terus kebakar gitu ya. Jangan berjalan sendiri Bapak Ibu, berjuang sendiri itu tidak enak. Berjuang rame-rame tuh insya Allah lebih ringan gitu ya. Terakhir adalah terkadang kita memiliki tadi itu ya Bapak Ibu ya, beban pembelajaran, beban pekerjaan juga, ditambah lagi beban pendidikan gitu ya.
somehow kita merasa kayak aduh berat banget gitu ya, aduh saya nggak bisa, aduh saya udah nggak kuat lagi gitu. Ternyata solusinya itu adalah dari diri kita sendiri gitu yang harus memotivasi diri kita Bapak Ibu. Solusinya adalah resiliensi yang tinggi, daya lenting yang tinggi, bahwa masalah itu bukan untuk ditangisi, bukan untuk dikoar-koar di media sosial ya Bapak Ibu ya. Masalah itu harus diatasi gitu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sini punya daya lenting yang tinggi karena sudah tergerak untuk mengikuti pendaftaran pendidikan guru penggerak. Nah, terakhir dari saya Bapak Ibu, bahwa guru penggerak itu diharapkan mampu menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan yang mewujudkan generasi unggul Indonesia Bapak Ibu dan berprofil Pancasila. Kita punya peran yang sangat mulia Bapak Ibu, dan peran ini bisa kita realisasikan dengan kerja secara bersama-sama. Kita bergerak bersama-sama Bapak Ibu. Saya bergerak dari Batam, Bapak Ibu bergerak dari Jakarta Utara, seperti itu. Dan yang terakhir dari saya, Bapak Ibu, bahwa perubahan besar selalu dimulai dari aksi nyata kecil yang konsisten. Jadi saya melakukan aksi nyata di Batam, Bapak Ibu dengan pengajar praktiknya nanti akan melakukan gerakan-gerakan juga di Jakarta Utara. Dan closing dari saya, Bapak Ibu, semangat berjuang, selamat berjuang, dan selalu berjuang. Semangat Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Nina dan Ibu Dewi Puspasari yang baik hati. Ya, terima kasih. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Ayu Setia sebagai CGP dari Kota Batam, penyelenggara LPPK SPS. Sangat inspiratif sekali ya Bapak Ibu, di mana Ibu Dewi memberikan motivasi untuk perubahan besar dimulai dengan aksi nyata. Jadi Bapak Ibu kalau tidak ingin ikut pendidikan guru penggerak itu berarti Bapak Ibu di sini tidak akan mengalami perubahan. Jadi stagnan saja, mengikuti arus apa yang ada. Mari kita sekarang mulai berbenah diri untuk dapat mengikuti perubahan zaman, bagaimana mengkolaborasikan caranya mengajar dengan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, yang mengedepankan kepada murid, dalam rangka Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mas Menteri. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini kami mendatangkan dari tim TIP kami ya Bapak Ibu. Jadi tim TIP ini adalah Pak Rizky Ilham, beliau kebetulan sangat konsisten.